Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasra 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Sidang jemaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu salat sunat yang disyariatkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu salat sunat Idul Adha. Di mana pada hari ini adalah hari di mana dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga syariat-syariat yang ada di dalam perayaan Idul Adha, di haji, bahkan dalam rukun-rukun haji, dalam syariat kurban, itu adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah." Tidak ada orang yang membenci dengan milahnya Ibrahim, dengan jalan hidupnya Nabi Ibrahim, kecuali orang yang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memuliakannya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sungguhnya dia di akhirat adalah orang yang saleh. Dalam ayat lain ada kata-kata millah, walan tabu anqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka, jalan hidup mereka. Ada muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu milah pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah
mengorbankan kehidupannya untuk agama. Mereka telah korbankan masa mudanya, korbankan masa remajanya, korbankan kehidupan kesenangannya, keluarganya, bahkan nyawanya, bahkan anaknya dikorbankan dalam rangka membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan hidupnya Nabi Ibrahim. Jalan pengorbanan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan pengorbanan untuk mendapatkan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan pengorbanan untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita duduk bersama di sini. Maka begitu juga dengan di Mekah di sana. Saudara-saudara kita yang Allah pilih, mereka telah menjalani kehidupan nampak tilas dari berbagai kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Siti Hajar waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Bakkah, di tempat yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada air, tidak ada kehidupan di situ. Maka Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwah, lari dari Safa ke Marwah. Maka itu menjadi syariat bagi orang yang berhaji. Begitu melempar jumroh, bagaimana iblis laknatullah alaih merayu-rayu Nabi Ibrahim, merayu-rayu Nabi Ismail, merayu istrinya untuk tidak mau mengorbankan anaknya. Maka dilempar dengan batu oleh Nabi Ibrahim. Maka itu menjadi syariat. Begitu juga dengan kita yang tidak haji, tidak berangkat ke Mekah, kita berkorban itu pun dalam rangka bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam demi membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Maka ada yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat dari sini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala cuma ingin lihat saja sejauh mana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuat Nabi Ibrahim merugi, bukan membuat Nabi Ibrahim susah, tidak membuat Nabi Ibrahim kehilangan anak, tidak membuat Nabi Ibrahim kehilangan istri, tapi justru mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma ingin lihat bahwasanya apabila hambanya buat pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kehilangan apa-apa. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, "Man kana fid dunya hammau faraqallahu alaihi amrau wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kana fil akhirati niyyatuhu jama'allahu alaihi amrau wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadu dunya wa hiya raqimatun." Siapa yang isi kepalanya dunia, siang mikir dunia, malam mikir dunia, pagi mikir dunia, mimpi dunia, seluruh potensi hidupnya untuk dunia, tenaga yang kuat untuk dunia, ilmu yang ada untuk dunia, seluruh kemampuan potensi hidupnya untuk dunia, mencari harta, tata wanita, maka faraqallahu alaihi amru. Allah cerai-beraikan kehidupan. Allah cerai-beraikan keadaannya. Orang yang mempergunakan kehidupan dunia, maka Allah cerai-beraikan keadaannya. Wa ja'ala faqra baina 'ainaihi, dan kefakiran berada di depan matanya. Kefakiran akan datang di depan matanya. Wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun orang usaha untuk dunia, habis-habisan untuk dunia, seluruh potensi hidup untuk dunia, yang akan didapat cuma yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatuhu, orang siapa yang isi kepalanya akhirat, jama'allahu alaihi amrau, Allah kumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah berikan rasa kaya di dalam hatinya. Wa atadu dunya wa hiya raqimatun, dan dia akan mendapat, dan dunia akan mendatangi dengan merendahkan diri. Ini terbukti dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
dengan pengorbanan demi pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah telah berikan kepadanya dunia. Allah sempurnakan kepadanya dunia. Apalah lagi yang kita cari di atas dunia selain daripada anak dan istri yang soleh dan soleha? Apa lagi? Apa yang kita cari di atas dunia ini? Kita kerja, kita berusaha kemanapun juga, tapi apabila anak dan istri kita tidak soleh dan soleha, ini akan menjadi siksa, ini akan menjadi sulit bagi kita, ini akan jadi penderitaan bagi kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, tapi apabila kita bermasalah dengan anak dan istri kita, anak dan istri kita yang tidak soleh dan soleha, ini akan rusak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan demi pengorbanan yang dibuatnya. Maka Allah berikan dia 2 orang anak. Diberikan 2 orang anak soleh. Kedua-duanya menjadi nabi. Nabi Ishak menjadi nabi. Nabi Ismail juga menjadi nabi. Ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta dunia yang ada pada diri Ibrahim disembelih. Maka itulah syariat yang ada hari ini. Bagaimana dengan cara pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka disyariatkan pada kita untuk menyembelih juga cinta dunia kepada kita. Karena cinta dunia adalah rasul khati'ah. Karena cinta dunia adalah induk dari segala permasalahan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini kita akan bahas ada 8 penyakit umat dan 8 obatnya. Dan ini yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penyakit umat masa lalu dan masa di zaman Nabi Muhammad SAW dan masa sekarang sama. Yang pertama adalah kesyirikan. Berharap kepada selain kepada Allah, takut kepada selain kepada Allah, tergantung kepada selain kepada Allah, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu obatnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim adalah bapa tauhid. Nabi Ibrahim adalah bapa tauhid. Nabi Ibrahim lah yang mengajarkan kepada umat ini bagaimana untuk menafikan selain daripada makhluk dan hanya satu saja. Tempat berharap hanya Allah, tempat bergantung hanya Allah, yang bisa mendatangkan kemuliaan dan keindahan hanya Allah. Bersatu jin dan manusia untuk memuliakan kita. Kalau Allah ingin hinakan kita, pasti hina. Bersatu jin dan manusia untuk menghinakan kita. Tapi kalau Allah melihat, maka ini telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk yakin hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Yang kedua penyakit umat adalah terjadinya bid'ah di mana-mana. Bid'ah di mana-mana. Orang beramal beribadah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka ini dihidupkan sunnahnya Nabi-Nabinya. Maka apabila kita untuk hari ini untuk menghilangkan bid'ah, maka hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnah ibadah sehingga tidak ada lagi bid'ah dalam ibadah. Hidupkan sunnah dalam dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada lagi bid'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita hidupkan sunnah dalam dakwah, maka tidak ada lagi bid'ah dalam dakwah. Yang ketiga, perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah telah merebak di mana-mana. Yang dulunya terjadi di daerah barat, sekarang sudah terjadi di Sumatera Barat. Bahkan sudah terjadi di tempat kita. Maka obatnya adalah solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta untuk supaya dia dan anak-anaknya dijadikan orang yang mendirikan solat. Bagaimana kita penyelesaian masalah yang ada untuk anak kita hari ini, keluarga kita hari ini, bagaimana kita dirikan lagi solat. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, yang keempat, penyakit umat hari ini adalah jahil. Tidak tahu dengan nilai agama, tak tahu dengan nilai solat, tak tahu dengan nilai zikir, tak tahu dengan nilai berbuat baik, tak tahu dengan nilai mempermudah urusan sesama muslim, tidak tahu nilai daripada menutupi aib saudaranya, sehingga orang tak tahu nilai itu. Dia lebih tahu nilai dunia. Maka untuk tahu nilai itu, maka kita tuntut ilmu, belajar. Dengan tuntut ilmu maka kejahilan akan hilang. Selanjutnya apa lagi? Penyakit umat lalai hari ini, buang-buang waktu untuk yang sia-sia. Batangan malam, main ini, main itu, buang waktu. Tua, muda, nenek, kakek habis, buang waktu untuk yang sia-sia.
maka obatnya adalah berzikir. Ingat bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dalam pengawasan Allah. Maka ini obatnya adalah ingat kepada Allah. Kemudian penyakit selanjutnya adalah perpecahan di mana-mana. Di mana-mana hari ini terjadi perpecahan. Umat saling bermasalah, sehingga orang terjadi perselisihan di mana-mana. Maka ini obatnya adalah ikrar, saling menunaikan hak, saling menunaikan hak. Semua orang sekarang dia tahu dengan haknya, tapi tak tahu dengan hak orang lain. Tahu dengan kewajibannya, kewajiban orang lain, tapi tak tahu dengan kewajiban. Ini yang sumber malapetaka musibah. Maka ini obatnya saling ikrar, saling menunaikan hak kita dalam agama. Kemudian yang ketujuh penyakit umat hari ini tidak istiqomah dalam amal. Tidak istiqomah dalam amal. Kenapa tidak istiqomah dalam amal? Karena niatnya bukan karena Allah. Sehingga apabila ada kawan semangat, tak ada kawan tak semangat. Kalau ada orang ramai, ada yang melihat kita semangat, tak ada yang melihat tak semangat. Pada musim baca Quran, baca Quran. Musim ke masjid. Kenapa? Karena dibuat bukan karena Allah. Maka obatnya adalah ikhlas. Maka perlu kita hari-hari kita perhatikan, kita luruskan niat dalam seluruh amal apapun kita niat kesemata Allah, maka insya Allah kita akan ikhlas. Dan yang terakhir adalah cinta dunia. Cinta dunia ini obatnya adalah pengorbanan. Mari kita lihat, Allah yang beri kita mata, Allah yang beri kita telinga, Allah yang beri kita tangan, Allah yang beri kita kaki. Sehingga dengan modal tangan, mata, kaki sudah kita dapat yang kita miliki hari ini. Kita sudah punya mobil, kita sudah punya rumah, kita punya segala-galanya. Itu modal dari Allah. Apa yang kita lakukan apabila sesama manusia mengasihi kita modal? Sesama manusia ngasih kita modal untuk berdagang, berapa persen yang kita berikan kepada orang yang memodali kita? Berapa persen yang kita berikan kepada orang yang memodali kita? Kalau dia yang modal, kita yang mengerjakan, maka separuh untuk dia. Tapi hari ini yang kita dapat seluruhnya adalah dari Allah. Mata dari Allah, telinga dari Allah, kaki dari Allah, tangan dari Allah, akal dari Allah, udara dari Allah. Berapa persen yang sudah kita korbankan untuk mendapatkan Allah? Berapa harta kita yang sudah kita korbankan untuk Allah? Umur kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umri bima afna. Berapa umur kita yang sudah kita pakai? Berapa umur kita yang kita pakai untuk bertakarub kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Berapa waktu yang sudah kita pakai untuk ibadah? 24 jam. Berapa waktu yang kita pakai untuk ibadah? Berapa waktu kita pakai untuk main Facebook? Berapa yang kita pakai untuk nonton? Berapa yang kita pakai untuk nonton TV? Untuk yang lain? Berapa yang untuk ibadah? Nanti ini kita pertimbangkan sendiri. Hanya dengan kita korbankan waktu kita korbankan perasaan kita untuk agama, kita korbankan harta kita untuk agama, insya Allah akan tercabut cinta dunia. Kalau sudah tercabut cinta dunia, insya Allah semuanya akan mudah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat, aku kabulkan doa hamba-Ku apabila berdoa. Karena itu terima syariatku seluruhnya, beriman kepadaku. Semoga dalam proses itu benar cara berpikirmu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dengar kajian-kajian, kita dengar ceramah, kita baca kisah-kisah, maka terdetik hati kita, tergerak hati kita. Bagaimana kira-kira apabila diceritakan kematian, diceritakan tentang kehidupan sesudah mati, maka datang rasa takut kita. Tetapi begitu kita kembali lagi dengan kehidupan kita masing-masing, maka kita lupa lagi, sehingga kita tidak lagi sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Padahal kematian pasti akan mendatangi kita. Untuk itu mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk bisa senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Ingat bahasanya Engkau Maha melihat ya Allah. Bantu kami senantiasa ingat ya Allah, Engkau melihat kami ya Allah, waktu kami sendiri ya Allah. Engkau melihat kami waktu kami di dapur, waktu di rumah, waktu di masjid, waktu kami bersama-sama berada dalam pelihatan Engkau ya Allah, sehingga kami malu ya Allah. Bantu kami ya Allah, ingat bahasa Engkau Maha mengetahui ya Allah. Engkau mengetahui yang sudah terjadi ya Allah, mengetahui yang sedang terjadi ya Allah, mengetahui yang akan terjadi ya Allah. Bahkan Engkau mengetahui apa yang dalam hati kami ya Allah. Buat kami ingat selalu ya Allah, sehingga kami malu kepada Engkau ya Allah, sehingga kami takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa ingat ya Allah bahwa Engkau Sang Maha mengawasi ya Allah. Tak ada yang lepas dari pengawasan Engkau ya Allah. Dan suatu saat Engkau akan lahirkan, akan perlihatkan amal-amal kami kepada kami ya Allah. Maka hari-hari kita berdoa ya Allah, bantu kami untuk senantiasa ingat ya Allah. Kemudian bantu kami untuk bersyukur ya Allah. Ya Allah, kami pandai bersyukur kepada sesama manusia ya Allah. Apabila orang berbuat baik kepada kami, kami berusaha untuk bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Malu kami kalau kami tidak bisa berbuat baik kepada mereka ya Allah. Tapi Engkau hari-hari berbuat baik kepada kami ya Allah. Hari-hari Engkau berbuat baik kepada kami ya Allah. Tapi kami terkadang lupa bahwa Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami. Bantu senantiasa bersyukur. Ya Allah, bantu kami untuk bisa beribadah kepada Engkau. Ini hari-hari perlu kita amalkan. Hari-hari kita amalkan, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah, supaya kami bisa menyembah Engkau ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحصلنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أهل بيتنا واهد عشيرتنا الأقربين واهد أهل قريتنا ومن حولها واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قريتنا كالمدينة المنورة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة، رجالنا كرجال الصحابة، نساءنا كنساء الصحابة، صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار.
اللهم علم قلوبنا كما علمت بين المهاجرين والأنصار اللهم علم قلوبنا كما علمت بين المهاجرين والأنصار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون